Aduh, Fadian emang bener-bener ya. Oke, ya udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FG6 akan mempresentasikan hasil tugas LSPB kami yaitu menjual produk. Untuk anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Raisi Muzaki, lalu ada Muhammad Raihan Laksmono, terus selanjutnya ada Muhammad Raihan, lalu ada Erikson dan Putri Susanti. Oke, boleh di next. Oke, pendahuluan. Jadi untuk penjualan produk, yaitu dalam melakukan setiap penjualan, seorang wirausaha harus memiliki pemahaman akan konsumen serta kemampuan untuk berkomunikasi sehingga dapat menghasilkan penjualan yang baik. Lalu untuk memahami konsumen, pertama pasti konsumen akan memberikan informasi mengenai kebutuhan produk, lalu bagaimana cara untuk mendekati konsumen, serta pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri bagi seorang wirausaha. Hal ini menjadi penting karena eh, seorang wirausahawan ketika memulai usahanya eh, pasti membutuhkan informasi terkait eh, target pasar yang akan dia jual. Oke, eh, boleh di next. Selanjutnya slide ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan Laksmono. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemasaran penjualan produk baru. Jadi strategi pemasaran produk merupakan seperangkat usaha untuk memasarkan atau mempromosikan sebuah produk itu sendiri, maupun itu sebuah barang yang dijual ataupun jasa, sehingga penjualannya bisa meningkat. Lalu tujuan utama dari marketing produk ini adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi di dalam tim marketing itu sendiri. Lalu juga meningkatkan kemampuan beradaptasi jika terjadi perubahan dalam proses pemasaran itu sendiri dan sebagai dasar dalam mengambil keputusan di dalam tim marketing itu sendiri. Boleh di next. Uh, Pada slide ini ada 5 konsep dasar dalam pemasaran penjualan produk baru itu sendiri. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Ini merupakan konsep strategi pemasaran perlu dilakukan karena setiap pembeli tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah positioning market. Maksud dari positioning market adalah pola yang spesifik agar produk mendapatkan konsumen yang sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan. Lalu yang ketiga ada marketing mix strategy. Ini diterapkan pemasaran ini meliputi beberapa variabel antara lain produk, harga atau price, place, promotion, participant, proses, people physical dan evidence. Yang keempat ada timing strategy. Maksud dari ini adalah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan produksi hingga proses promosi produk itu sendiri. Yang kelima ada market entry strategy. Ini merupakan salah satu konsep pemasaran apabila sebuah perusahaan ingin memasuki segmen pasar tertentu. Strategi yang bisa dilakukan dengan membeli perusahaan lain, kerjasama dengan perusahaan lain, ataupun melalui internal development. Baik, selanjutnya ada hambatan dalam penjualan produk baru. Yang pertama itu kekurangan ide dari produk baru, di mana kekurangan ide produk baru yang itu penting dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya ada sedikit cara yang dapat meningkatkan beberapa produk dasar seperti baja, sabun cuci dan sebagainya. Terus hambatan yang kedua ada pasar yang terbagi-bagi. Eh, Persaingan yang tajam menyebabkan pembagian pasar. Perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil. Dan ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk setiap produk. Yang ketiga ada kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria masyarakat seperti keselamatan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Peraturan pemerintah telah memperlambat inovasi dalam industri obat dan telah memperumit rancang produk dan keputusan periklanan dalam industri-industri seperti industri peralatan kimia, mobil, dan mainan.
Yang keempat ada mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk agar dapat memperoleh beberapa yang baik. Yang terakhir ada kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki ide-ide yang baik tidak dapat memperoleh modal yang cukup untuk melakukan penelitian. Kemudian ada faktor pendukung penjualan produk baru. Yang pertama itu ada financial goals, di mana tekanan untuk mencapai tujuan keuangan seperti laba, pangan pasar, penerimaan, kebutuhan investasi, dan lain-lain menjadi pendorong dilakukannya pengembangan produk baru. Yang kedua ada sales dan market share growth. Pertumbuhan penjualan merupakan tujuan penting bagi sebagian perusahaan. Begitu juga dengan kekuatan yang dimiliki di pasar, melalui penguasa pasar yang ada juga merupakan sesuatu pendorong diperlukan pertumbuhan penjualan. Yang ketiga ada competitive action. Motivasi untuk bersaing merupakan salah satu pendorong perusahaan memikirkan produk baru sehingga memiliki kekuatan dan perbedaan di pasar. Yang keempat ada life cycle, di mana setiap produk yang ditawarkan sekarang oleh perusahaan memiliki keterbatasan dalam waktu pemasarannya. Yang kelima ada teknologi. Berkembangnya teknologi memungkinkan orang-orang untuk menawarkan suatu produk yang lebih baik dari penawaran sekarang, sehingga akan melahirkan produk baru bagi perusahaan maupun pesaing. Yang keenam ada regulation. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan batasan-batasan tertentu pada produk yang sudah ada, sehingga diperlukan suatu produk baru agar tidak terkena aturan-aturan tersebut. Terus kebutuhan mesin yang tidak mencemari udara merupakan salah satu regulasi yang mendorong munculnya produk baru. Papilar pemasaran ini biasanya lebih kepada yang perusahaan atau usaha yang biasanya memiliki saingan atau dia tidak memonopoli pasar, di mana ada 4 pilar utama yang harus ada, yaitu penjualan tatap muka, iklan melalui media, promosi jangka pendek, dan hubungan masyarakat, di mana pilar-pilar ini mungkin bisa digunakan salah satu saja, tapi dengan 4 ini dapat memperkuat dari penjualan itu sendiri, dari tatap muka sendiri, dari penjualan secara langsung, produknya bisa dipegang langsung oleh pembeli, lalu iklan melalui media sosial untuk meningkatkan pendekatan secara dari luar sendiri, atau dia meningkatkan keperluan dari masyarakat jika tidak ada gitu. Lalu ada promosi jangka pendek, ini untuk menarik mungkin dalam bentuk promosi-promosi diskon atau paket gitu. Lalu ada juga hubungan masyarakat. Oke, mungkin selanjutnya lagi. Dari keterkaitan antar LSPB, setiap poin dalam LSPB memiliki kaitannya seperti 4 pilar penjualan dengan faktor pendukung penjualan lainnya, yaitu seperti dengan penjualan tatap muka, maka itu dapat berperan menjadi pendukung penjualan. Lalu ada juga dengan mengenali pasar atau pembeli, maka usaha menjual produknya memiliki visi yang jelas. Dengan memahami hambatan seperti kendala sosial, infrastruktur, serta kurang ide dan modal. Ini juga kita bisa mengerti juga bahwa dengan penjualan ini juga adalah inti utama dari suatu usaha, di mana kalau tidak terjual barang, maka dari usaha tersebut sendiri tidak akan mendapatkan laba. Oke, mungkin selanjutnya lagi. Yang selanjutnya yaitu refleksi terhadap kelompok kami dari pada LSPB. Nah, kemudian ada beberapa, yaitu dengan mempelajari LSPB menjual produk, maka kelompok kami dapat memahami bahwa cara menjual produk itu berperan penting dalam seorang technopreneurship. Kemudian dalam memahami target pasar dan konsumen,
merupakan hal yang paling fundamental sebagai seorang technopreneurship. Kemudian kelompok kami juga memahami bahwa ada 4 pilar pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan. Kemudian kelompok kami juga dapat memahami bahwa dengan mempelajari hambatan dan rintangan penjualan, maka dapat meminimalisir suatu kerugian sebagai seorang technopreneurship. Kemudian dengan mengetahui tips dari penjualan, maka dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Bisa tolong di next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Nah, ada beberapa kesimpulan yang ditarik dari kelompok kami terkait dengan LSPB menjual produk, yaitu yang pertama yaitu sebagai seorang wirausaha harus memiliki kemampuan pemahaman akan konsumen dan kemampuan untuk berkomunikasi sehingga menghasilkan penjualan yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu memahami target pasar dan konsumen yang merupakan hal yang sangat fundamental sebagai seorang technopreneurship. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mempelajari LSPB yang menjual produk, maka kelompok kami dapat memahami bahwa cara menjual produk itu sangat berperan penting dalam seorang technopreneurship. Nah, kemudian bisa di next. Yang terakhir yaitu referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.